Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang gerak. Ya, mata kuliah Fisika Dasar 1. Di video sebelumnya kita sudah membahas konsep-konsep dasar tentang gerak. Nah, di video kali ini kita akan masuk ke kasusnya. Kasus yang pertama yang paling sederhana yaitu GLB, gerak lurus beraturan. Tapi karena ini masuk ke pembahasan jenis gerak yang pertama, yang sebelumnya kita kan belum membahas jenis gerak apapun gitu ya. Maka saya sekaligus akan memasukkan pemahaman konsep tentang kalkulus. Supaya apa? Ya karena nanti kita ketika meninjau gerak, mencari kaitan antara perpindahan, kemudian kecepatan dan percepatan itu kita nggak bisa lepas dari kalkulus. Karena itu harus saya masukkan kalkulus ya di sini. Dan gini, waktu saya SMA dulu itu, kalau ada mata pelajaran fisika membahas GLB, GLBB itu ada rumus cepatnya. Ada rumus cepat GLB, ada rumus cepat GLBB, dan seterusnya. Nah, harapan saya di sini untuk mahasiswa tidak hanya menghafal rumus cepat, tapi juga tahu asal-usulnya, tahu cara menurunkannya, tahu cara mendapatkannya, sehingga harus paham juga kalkulusnya gitu. Tujuannya itu yang penting. Karena di sini saya menekankan untuk pemahaman konsep gitu ya. Nah, sebelum masuk ke langsung ke GLB, saya masih mau mengingatkan kembali tentang apa yang harus dipegang ketika kita membahas tentang gerak gitu ya. Ada dua senjata utama yang harus dipegang. Saya ngomongnya senjata ya, ada dua senjata yang utama yang harus dipegang, yang kaitannya adalah dengan dinamika dan kinematika. Kalau dinamika itu kaitannya dengan penyebab gaya, penyebab benda bergerak ya, nanti salah satunya adalah gaya. Kalau yang kinematika ya kaitan antara posisi, kecepatan, percepatan. Oke, yang pertama ini yang tentang dinamika, itu kan kita menggunakan hukum Newton ya. Hukum Newton, ada tiga hukum Newton. Yang pertama adalah hukum yang pertama ya, hukum pertama Newton itu adalah kalau gaya yang bekerja pada benda itu nol, maka benda itu akan bergerak lurus beraturan, GLB. Atau kalau gayanya itu nol, maka benda itu kecepatannya tetap. Itu kan sama aja dengan GLB kan. Kemudian yang kedua, F sama dengan MA. Ini sangat terkenal ya. F sama dengan MA. Kemudian yang ketiga, F aksi sama dengan F reaksi. Oh, F aksi sama dengan min ya, min F reaksi. Tiga ini. Kemudian kalau yang kaitannya dengan kinematika ya kita melihat kaitan antara R, posisi ya, fungsi waktu, RT, kemudian VT, dan AT. Ini ya, yaitu bahwa V kecepatan itu turunan posisi terhadap waktu. Dan percepatan itu adalah turunan kecepatan terhadap waktu. Dari ini semua mana yang paling penting untuk dipegang? Semuanya penting sebenarnya, tapi saya tekankan kalau yang kaitannya dengan gaya atau hukum Newton itu pegang yang hukum 2 Newton itu yang paling penting. Yang lainnya penting nggak? Ya penting juga, tapi saya utamakan yang hukum kedua Newton. Kemudian ini, yang kinematika ini ya, ini, kaitan ini, dan kaitan ini. Oke. Kalau tiga ini kita pegang, sebenarnya kita mau membahas gerak jenis apapun udah gampang. Nggak cuma GLB ya, GLB, GLBB, parabola, gerak melingkar, dan apapun sudah gampang. Kalau kita sudah memegang tiga ini. Oke, dan lihat ya, hukum 1 Newton pun sebenarnya itu kalau nggak kita bahas, kita cuma membahas hukum 2 itu sudah cukup. Kenapa? Karena ini include dalam sini sebenarnya. Bayangkan, oh ini saya salah nulis ya. Ini pakai gini ya, vektor. Karena kirinya vektor, kanannya harus vektor, 0 vektor. Oke, tadi saya kurang tanda panah atas. Kembali lagi, hukum 1 Newton itu sebenarnya sudah termuat di dalam hukum kedua Newton. Kenapa? Perhatikan, kalau F itu 0, 0 vektor ya, ini 0 misalnya, ini saya ganti 0 vektor, kan menjadi 0 sama dengan MA. Nah, 0 sama dengan MA itu berarti A-nya berapa? Maka A-nya kan harus 0 kan, supaya 0 sama dengan 0. Ini A-nya harus 0. Berarti kalau F-nya 0 itu A-nya 0. Kalau A-nya 0 itu berarti tidak ada percepatan. Kalau nggak ada percepatan, maka tidak ada perubahan kecepatan.
Dengan kata lain, kecepatannya tetap. Kalau kecepatannya tetap, berarti dia gerak apa? Ya gerak GLB, gerak lurus beraturan, gitu ya. Maka sebenarnya sudah cukup dengan membahas hukum 2 Newton. Oke, pokoknya pegang 3 ini ya. 1, 2, 3. Kalau 3 ini dipegang, udah insya Allah gampang. Kemudian kalau mau masuk ke rumus GLB, nah itu nanti belakang aja ya. Rumus tentang GLB itu gampang lah. Yang penting itu konsepnya. Bagaimana bisa mendapatkan rumus GLB itu. Perhatikan ini. Yang bagian kinematika, kaitan antara V, R ya dengan A dan V. Oke, ini kan gini. Kalau dikasih R, fungsi waktu, dikasih ini R, kita bisa mendapatkan V dengan cara menurunkan R terhadap T waktu. Kalau dikasih V, kita bisa mendapatkan A. Oke ya. Dengan cara menurunkan V terhadap waktu. Sekarang dibalik. Kalau misal dikasih A, bagaimana mendapatkan V? Dan kalau dikasih V, bagaimana mendapatkan R? Oke, kita bahas di halaman berikutnya. Tadi kita menulis bahwa V itu sama dengan dr per dt. Dan kita juga menulis bahwa A itu sama dengan D. Sama dengan dv per dt. Tadi kita bahas ini ya. Ingat dulu waktu saya di SMA itu dikasih tahu gini. Kalau lawannya atau lawannya turunan ya, anti turunan itu adalah integral. Lebih tepatnya adalah integral tak tentu. Jadi integral itu ada yang pakai batas bawah, batas atas, itu namanya integral tentu. Ada yang nggak pakai batas bawah dan batas atas, itu namanya integral tak tentu. Nah, integral tak tentu itu sebenarnya adalah anti turunan, kebalikan dari turunan. Jadi kalau kita mencari V dengan cara menurunkan R terhadap T, maka kalau kita mau mencari R itu dengan cara mengintegralkan V terhadap T. Pegang ya, berarti kebalikannya. R diperoleh dengan cara mengintegralkan V terhadap T. Lihat ya, ini tidak saya kasih batas bawah, batas atas, karena ini integral tak tentu. Tapi nanti kita juga bisa mengerjakan dengan integral tertentu yang pakai batas atas, batas bawah. Tapi saya bahas setelah ini ya. Untuk sementara ini yang namanya anti turunan adalah integral tak tentu. Meskipun nanti juga bisa dikerjakan dengan integral tertentu. Oke. Dan ingat ketika mengerjakan integral tak tentu seperti ini, itu nanti hasil akhirnya harus ada plus C ya, plus tetapan. Untuk kasus ini karena ini vektor, R-nya vektor, maka tetapannya nanti harus vektor. Misal ini ketemu hasilnya ya, tulis plus C, C-nya itu vektor ya, kayak gini. Saya hapus lagi. Terus ya, hasil akhirnya nanti harus ada plus C dan itu vektor kalau kita sedang bahas vektor seperti ini. Kirinya vektor, kanannya harus vektor gitu. Oke, kemudian dengan cara yang sama, kalau saya mau mendapatkan ini V, maka V itu adalah integral A dt. Gini ya. Kalau mau lengkap sebenarnya untuk memperjelas bahwa V ini fungsi waktu dan A ini fungsi waktu dikasih gini. Tapi itu nggak dikasih juga nggak apa-apa, asal paham ya. Nggak saya kasih nggak apa-apa. Itu hanya untuk mempertegas bahwa dia bergantung kepada T atau waktu gitu. Ini juga sama, kalau mau lengkap dikasih gini. T. Maksudnya adalah posisi pada waktu T dan kecepatan pada waktu T. Tapi nggak dikasih juga nggak apa-apa, asal paham ya. Maksudnya dia bergantung pada waktu. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau mengerjakannya itu dengan integral tertentu yang pakai batas? Oke, saya jelaskan gini. Kembali lagi perhatikan rumus ini. V sama dengan dr per dt. Oke, perhatikan rumus ini.
sempat saya sebutkan atau saya bahas kemarin di video sebelumnya itu bahwa turunan dr per dt itu sebenarnya dapat dipandang sebagai dr dibagi dt, gitu ya. Dr itu apa? Dr itu adalah perpindahan yang dialami oleh benda atau partikel sepanjang waktu dt. Dan dt itu adalah delta t, ya, selang waktu, tapi delta t-nya itu menuju 0, kecil sekali gitu. Berarti selang waktu yang sangat kecil sekali itu namanya dt. Kemudian perpindahan selama waktu dt, selang waktu dt namanya dr. Maka dr juga kecil sekali karena itu perpindahan selama selang waktu yang kecil sekali, maka perpindahannya juga kecil sekali. Nah, karena dia dapat dipandang sebagai dr dibagi dt, pembagian gitu ya, maka dt dapat dipindah ruas. Sehingga kita bisa menulis seperti ini. V dikali dengan dt itu sama dengan dr. Kita bisa menulis seperti ini. Dulu waktu saya S1 pertama itu melihat tulisan seperti ini tuh bingung. Kok ada D kok berdiri sendiri? Ya sekarang dibiasakan ya. Ya cuma perlu pembiasaan. Nggak masalah nulis seperti ini benar. Atau supaya lebih enak ya, ini dr-nya saya taruh kiri. Sama dengan VDT kan nggak masalah. Saya tulis gini. Oke, kemudian kalau kiri diintegralkan, kanan juga diintegralkan. Kok seperti itu? Iya. Dan integral itu kaitannya sebenarnya adalah dengan konsep penjumlahan ya, tapi itu akan lebih jelas kalau dibahas di kalkulus secara langsung. Di sini nggak saya sampaikan seperti itu. Tapi pokoknya ingat kalau kiri diintegralkan ya kanan diintegralkan. Oke. Integral ini saya mau menulisnya pakai batas. Saya mau menulis integral pakai batas, yaitu integral tertentu ya, tertentu. Maka kalau ini dari waktu T1, ini T ya. Benar. Ini T1 sampai T2. Ini ya. T1 sampai T2. Ini batasnya T karena ininya T ya. Ini terhadap waktu dt, maka ini batasnya T, T1 sampai T2. Nah, karena ini R, dr ya, maka ini batasnya adalah R. Dan R-nya harus sesuai dengan ini, dengan batasnya ini. Maka ini batas bawahnya adalah R saat T1. Dan ini yang atas adalah R saat T2. Gini ya. Atau secara umum, yang lebih umum digunakan biasanya itu gini. T1-nya diambil 0. T1-nya diambil 0 gitu biasanya. Kemudian T2-nya itu T sembarang. Pokoknya pada waktu T. Kalau seperti itu ya jadinya seperti ini. Ke sini ya. Jadinya adalah integral dr gitu ya. Ini R saat T-nya 0, saat 0, saat T-nya 0 ya 0 ini ya. R0 sampai RT pada waktu T itu sama dengan integral V dt dari waktu 0 sampai T. Jelas ya, insya Allah jelas ya. Sampai waktu T seperti ini. Dan biasanya lagi orang menulis R0 ini khusus untuk R0 ya, biasanya ditulis juga sebagai R0. Ini cara lain menulis. 0-nya dipakai buat indeks di bawah gini. Itu maksudnya adalah ini sebenarnya. Jadi sama aja. Oke. Nah, kalau seperti ini, maka ini kok agak nggak muat ya. Selanjutnya saja ya, di halaman berikutnya. Ini kita integralkan. Integral dr yang pertama ini. Integral dr itu adalah R ya. Integral dr itu adalah R. Atau saya tulis ulang aja ya supaya lebih jelas ya di sini. Oke, saya tulis ulang aja di sini. Integral tadi kan gini. Integral jelek sekali. Integral dr ini ya
Ini dari R0 saya tulis indeks di bawah gini ya, maksudnya sama. R dalam kurung 0 juga sama. Ini sampai R pada waktu T gitu ya maksudnya. R pada waktu T mau dikasih kurung dalam kurung T atau enggak juga enggak apa-apa sebenarnya. Ini menulisnya yang agak susah. Kalau kecil-kecil tuh susah nulis di layar HP langsung. Ini RT ya. RT. Nah, tadi kan sama dengan integral V dt. Ini ya. Ini dari 0 sampai T. Kalau diintegralkan yang ini integral dr itu apa ya? R gitu kan. Ya R di sini jadinya R. Ini dari batas R0 sampai RT gitu ya. Dari R0 sampai RT. Ini ya. Kemudian ini sama dengan ini nggak bisa langsung dikerjakan kalau belum tahu VT-nya seperti apa bentuknya. Harus dikasih tahu dulu V sebagai fungsi T itu seperti apa. Maka saya tulis seperti itu saja karena belum tahu ya. Maka ini menjadi integral VT tetap saya tulis seperti ini. V dt gitu ya. 0 sampai T. Dan ketika saya menulis seperti ini itu maksudnya adalah ini itu diganti dengan ini min ini ya. R itu diganti dengan R yang di sini dikurangi R yang di sini, maka menjadi RT min R0. Di mana ya, nggak muat tempatnya ya, di sini ya. RT min R0 itu sama dengan bawahnya ya, karena nggak muat, sama dengan integral 0T V vektor dt gini. Sehingga kalau misal dipindah ruas yang R0 nya maka menjadi RT itu sama dengan integral 0 sampai T V dt plus R0 karena dipindah ruas ke kanan yang R0 nya. Nah, seperti ini rumusnya. Ini kita belum bahas GLB ya. Ini mau gerak apapun ya seperti ini. Oke. Dan selanjutnya demikian juga kalau kita mau mencari percepatan apa namanya? Kecepatan ya. Kecepatan dari percepatan. Maka juga sama. Nanti kita mendapatkan dengan cara yang sama, dicoba sendiri aja ya. VT itu sama dengan integral A dt ya dari 0 sampai T gini. Terus ini plus V0. Oke, dicoba sendiri kenapa kok dapatnya seperti ini. Caranya sama, persis seperti tadi. Nih, dicari kenapa dapatnya seperti ini. Caranya juga sama. Jadi insya Allah bisa. Sebagai tambahan aja, sebenarnya kalau orang itu membahas kalkulus itu secara luas ada yang namanya kalkulus vektor, ada yang namanya integral. Kalau integral misalnya ada integral yang terkait dengan vektor, ada integral lipat juga, ada integral luasan, ada integral lintasan dan lain-lain. Kalau mau detail seperti itu, tapi saya nggak mau bahas detail itu ya. Intinya saya mau bahas yang terkait dengan apa yang mau kita gunakan, itu aja. Jadi memang tidak sedetail itu. Kalau mau detail ya belajarnya nggak di sini, tapi di kalkulus atau di matfis gitu ya. Di matfis kan ada juga kalkulus vektor dan lain-lain. Karena di sini kan integralnya lihat ini. Ini tuh yang diintegralkan vektor loh ya. Ini integral A dt kan vektor. Dapatnya hasilnya juga vektor. Mungkin di SMA kita belum terbiasa dengan mengintegralkan yang diintegralkan itu adalah vektor itu. Tapi di sini yang kita integralkan adalah vektor, tapi nggak masalah. Nanti sambil jalan, insya Allah semakin paham itu ya. Pelan-pelan, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya mari kita bahas
kita mulai masuk ini ke GLB-nya ya. Kita bahas ke GLB di halaman berikutnya. Oke. Kalau sudah paham yang tadi, insya Allah gampang. GLB adalah, ketika kita membahas GLB, itu sebenarnya kita sedang membahas gerak ketika benda tidak dikenai gaya. F-nya itu 0. Kuncinya di sini, kuncinya. F-nya itu 0. Kita membahas GLB berarti kita membahas gerak suatu benda yang benda itu tidak dikenai gaya atau dikenai gaya tapi resultannya itu adalah 0. Sehingga sama aja dengan tidak ada gaya. Kalau F sama dengan 0, mau pakai hukum 1 atau hukum 2 Newton, saya mau pakai hukum 2 supaya terbiasa dengan hukum 2. Maka F sama dengan MA, kalau F-nya itu 0, ya MA sama dengan 0 ya. Kalau seperti ini, maka A sama dengan 0 dibagi M. Vektor 0 dibagi M ya. Ya itu adalah tetap vektor 0. Maka tetap A itu adalah 0 gitu ya. A0 itu berarti tidak ada percepatan atau percepatannya adalah 0. Kemudian lihat ini. Ketika kita membahas GLB, sebenarnya kita boleh dengan sumbu X, Y, Z ya, mau dipakai di 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi. Tapi yang jelas GLB ini kan gerak lurus. Kita lebih enak itu membahasnya bahwa gerak lurus itu gerak lurusnya di satu sumbu. Jadi dia bergerak lurus di sumbu X, atau bergerak lurus di sumbu Y, atau bergerak lurus di sumbu Z. Tapi supaya lebih enak sekali ya, gerak lurusnya itu di sumbu X, jelas ya. Kalau nggak di sumbu X, Y, Z bisa nggak? Ya bisa. Bisa sekali. Tapi biasanya orang membahas kan suka menyederhanakan kasus supaya enak membahasnya. Kalau nggak di sumbu X, Y, Z gimana? Ya buat aja arah geraknya itu menjadi sumbu X, sumbu X-nya dipindah sesuai dengan arah gerak. Intinya pandanglah gerakannya itu hanya di satu sumbu, misalnya sumbu X. Oke ya. Maka kita sedang membahas gerakannya itu satu dimensi. 1D. Satu dimensi. Oke, karena bayangkan dia bergerak dalam sumbu X ya. Saya tulis biar jelas. Gerakan pada sumbu X. Gerakan pada sumbu X. Ini ya. Karena gerakannya pada sumbu X, maka vektor-vektor yang ada di sumbu X itu kan dapat dinyatakan dalam sekian kali I. Jelas ya. Vektor-vektor dapat dinyatakan dalam sekian kali I. Tapi kalau di 2 dimensi ya berarti I dan J. Lihat ya, berarti setiap vektor dapat dinyatakan dalam sekian kali I plus sekian kali J. Kalau 3 dimensi berarti sekian I plus sekian J plus sekian K. Oke. Kembali lagi, kita ngomongnya di 1 dimensi. Di 1 dimensi sumbu X ya. Enggak lurus ya. Sumbu X ini. Maka setiap vektor apapun yang ada di sumbu X itu, termasuk nanti percepatan kan dalam garis ini, dalam satu sumbu itu, dan lain-lain. Misalnya dia A, maka dia dapat dinyatakan dalam sekian kali I. Ada vektor I, vektor satuan yang arahnya ke sana. Misalnya, ini I. I searah dengan A, tapi panjangnya 1. Ya. Maka A dapat ditulis sebagai sekian kali I. Sekiannya saya tulis sebagai AX itu ya, AXI. Atau saya tulis sebagai A saja juga boleh, AI. Kalau misal ada Y ada Z kan AXI plus AYJ plus AZK gitu kan. Tapi kalau cuma 1 dimensi kan cuma AXI. Tapi karena nggak ada yang lain selain X, nggak ada Y, nggak ada Z, X-nya nggak saya tulis misal ya. Ini nggak saya tulis. Mana? Bentar. Misal ini nggak saya tulis pun nggak apa-apa, jadi A saja gitu ya. AI gitu. Dan A bisa berlawanan ya ini. A ini bisa berlawanan dengan I ataupun searah dengan I. Kalaupun berlawanan berarti nanti A-nya ini negatif gitu ya. Negatif sekian I gitu ya. AX juga negatif sekian I. Oke. Sekarang kita mau pakai yang mana ya untuk memudahkan membahas? Pakai yang ini aja ya. Yang nggak pakai X ya. A sama dengan AI karena 1 dimensi. A sama dengan AI. Nanti begitu juga V juga
dapat dinyatakan sebagai VI, kemudian R atau posisi, terusnya aja. Nanti V juga dapat dinyatakan sebagai VI, gitu ya. Dan R, kalau R saya nggak mau pakai RI, saya maunya pakai XI, karena sudah terbiasa ini adalah di X yang mana gitu. R itu XI gitu ya. Kalau mau 3 dimensi ya XI plus YJ plus ZK. Kalau 1 dimensi ya hanya XI. Oke, berarti pegang ini dan juga ini. Oke, kemudian kita masuk ke kaitan antara A dengan V, kemudian V dengan R. Kalau kita tahu bahwa tadi itu A-nya itu 0 gitu ya. A-nya 0 maksudnya adalah tidak ada percepatan. Maka dari situ tadi kita kan bisa menulis ini. A sama dengan tadi kan AI. Ini 0 ini. Yang namanya 0, vektor 0. Vektor 0 itu adalah kalau mau ditulis dalam basis ya 0i plus 0j plus 0k. Ini boleh saya tulis gini, 0i gitu. Sama dengan AI. Berarti 0 ini sama dengan A, atau A-nya itu sama dengan 0 gitu ya. Akhirnya nanti kalau kita membahas dalam satu dimensi, kita nggak pakai IJK juga sudah boleh-boleh saja. Kenapa? Karena cuma satu dimensi, itu nggak terlalu pengaruh. Kalau 2-3 dimensi sangat berpengaruh IJK-nya. Tapi kalau di sini kita mau pekerjakan tanpa melibatkan IJK, bahkan nggak menulis vektornya seperti ini ya maksudnya, itu nggak apa-apa. Tapi yang kita bahas di sini adalah komponen vektor. Aslinya ada vektornya, ada panah atas seperti ini. Tapi yang kita bicarakan, yang kita gunakan untuk mengerjakan itu komponen vektor yang ininya itu nggak apa-apa, sama-sama paham maksudnya itu ya. Yang penting orang yang menjelaskan dan yang menangkap sama-sama paham maksudnya. Oke, kemudian kan kita sudah punya ini, dan V, kaitan antara V dengan A tadi kan gini, A itu sama dengan dV per dt tadi gitu ya, rumus aslinya ya, dV per dt. Nah, A nya itu AI, V nya itu kan VI, dVi per dt. Nah, dulu ingat ya, kalau turunan itu kalau ada tetapannya itu boleh keluar dari turunannya itu. Dan ini I itu adalah tetapan. I di sini tuh vektor, tapi dia adalah tetapan. Tetapan dalam arti bahwa I itu tidak bergantung kepada T. Mau T-nya berubah nilainya seperti apapun, vektor I itu arahnya tetap ke situ, besarnya tetap satu, nggak berubah gitu ya. Maka dia termasuk tetapan I itu. Maka I boleh keluar dari turunan ini. Keluarnya segini maksudnya. I, AI sama dengan I-nya keluar dari turunan itu, dV per dt. Gini ya. Nah, kalau ini ada I seperti ini, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah A ini itu sama dengan ini, gitu ya. Jelas ya? Nah, maka menjadi A itu ada, nggak pakai ini lagi ya, saya pakai ini aja. A itu menjadi dV per dt. Oh, nggak pakai vektor, saya lupa malah. dV per dt. Gini ya. Dan tadi kan A-nya itu 0 kalau GLB. Kalau A-nya 0, dV per dt itu 0. Saya kebiasaan pakai vektor ya. dV per dt itu 0. Kalau dV per dt itu 0, ingat, sesuatu diturunkan terhadap T ya, hasilnya kok 0, maka sesuatu itu pasti tetapan. Kalau ada turunan, hasilnya kok 0, maka yang diturunkan tadi itu pasti tetapan. Apa maksudnya tetapan? Maksudnya adalah sesuatu itu ini tidak bergantung kepada T, waktu. Jadi mau waktunya berubah seperti apapun, nilai V ini tetap tidak berubah. Gitu. Oke ya, karena ini dV per dt sama dengan 0, maka V itu tetapan. Maka V tetap. V sama dengan tetapan. Di GLB gitu kan, V-nya itu tetap kalau GLB. Kalau GLB V-nya tetap. Nah, jelek. Iya, V-nya tetapan. Itu kalau GLB.
Kayak pelan-pelan tapi harus paham gitu ya. Kalau mau pakai integral tadi bisa nggak? Ya bisa aja, nggak masalah. Kalau mau pakai integral, misalnya gini ya, yang tadi kan kita punya A sama dengan dv per dt gitu. Atau V saya pakai integral yang integral tak tentu ya. Mau pakai integral tentu bisa sama aja, sembarang, yang penting paham lah. V sama dengan integral A dt gini. Oke, dan A nya tadi adalah vektor 0 gitu ya. A nya vektor 0, maka dan vektor 0 itu boleh ditulis sebagai 0i gitu ya, 0i. Maka V itu sama dengan integral 0i dt. Dan di dalam integral seperti ini kalau ada tetapan boleh dikeluarkan. I kan tetapan, I ya boleh dikeluarkan. V, nah ini ya, V sama dengan I dikeluarkan integral 0 dt. Integral 0 dt. Integral 0 dt itu apa ya? 0 gitu. V sama dengan I kali ini 0 ya. 0, tapi ingat ada plus C. Selalu kalau kita ngomong integral tak tentu, maka hasil akhirnya harus ada plus C di situ. Nah, ini kan sama dengan ini. V sama dengan I kali 0 ditambah I kali C gitu ya. Distributif ya. I kali 0 kan 0. Nggak usah saya tulis ya, pokoknya 0. Kemudian 0 vektor tapi ya, 0 vektor. Kemudian I kali C itu CI. Ya vektor. Atau V sama dengan C tetapan. Oke. Kemudian V sama dengan C tetapan tadi ya, sudah sama aja sebenarnya. Tetapan sudah sama dengan yang tadi. Tetapan. Kemudian boleh juga gini. V kan bergantung, Pak. Ini saya tulis gini kan boleh. Karena V itu sebenarnya VT gitu ya. V yang bergantung pada T, cuman pada waktu berapapun dia tetap C, tetapan. Oke. Pada waktu T-nya 0, V-nya berapa? Ya C. Pada waktu T-nya 100 detik misalnya, V-nya berapa? Ya tetap C gitu. Dan biasanya C ini kalau ini diganti, T-nya diganti 0 gitu ya. Ini aja, V-nya diganti ini V0 itu kan tetap C kan, tetap C. Dan ini biasa ditulis sebagai V0 gini. Maka C-nya itu tidak lain sebenarnya adalah V0 gini. Atau kalau C-nya ditulis sebagai CI, kemudian V0-nya ditulis sebagai V0i, maka C itu sama dengan V0, nggak pakai vektor ya. Itu sama aja. Ini. Dengan ini maka V tadi itu sama V, ya V gini aja boleh lah. V itu sama dengan V0 atau V kalau nggak pakai vektor atas ya gini, vektor atas. Saya kasih T juga nggak apa-apa. Itu sama dengan V0. Artinya apa? V-nya tetap seperti kecepatan awalnya. Jadi kecepatan saat T itu sama dengan kecepatan awalnya. Jelas ya? Oke. Sekarang kita pakai yang ini aja ya. Kita sampai sini. Tadi ketemu bahwa A-nya itu 0. V-nya, VT-nya adalah V0. A-nya 0, V-nya tetapan. Yang nilainya adalah sama dengan kecepatan awalnya yaitu V0. Oke. Kemudian kalau saya mau mencari xt posisi, tapi saya tulisnya R dulu ya. Yang lebih umum kan R. Itu sama dengan apa tadi? Atau gini, saya balik. V dulu. V itu sama dengan dr per dt.
Ini ya. Maka kalau mau mendapatkan R itu sama dengan integral V dt. Saya pakai integral yang integral tak tentu, yang nggak ada batas. Tapi pokoknya ingat nanti harus ada plus C di terakhirnya. R itu apa? R itu adalah XI. Gitu ya. V adalah VI gitu ya. Integral VI dt. Nah, jelek. Integral VI dt. Ini ya. Saya pindah ke sini karena nggak muat. Oke, I-nya saya keluarkan dari integral seperti tadi. Keluar dari integral, maka menjadi di sini XI ini ya, pokoknya XI ya. Itu sama dengan I-nya saya keluarkan dari integral V integral jelek. Integral V dt. Gitu ya. Ini karena I-nya ada I sama-sama I ada dicoret atau pokoknya dianggap ini ya. Ini sama dengan ini. Ya. Maka X itu sama dengan integral. Tadi kan V-nya itu kan V0, VT. Ini kalau mau lengkap ditulis VT ya. VT gitu. VT kan sama dengan V0. Tetapan maksudnya. Integral tetapan V0 dt. Tetapan kalau diintegralkan, misalnya integral, ya bisa ya, ini SMA juga sudah ada ya. X, maka X-nya menjadi apa ini? X-nya menjadi V0 itu adalah diintegralkan menjadi V0T. Dikalikan dengan T. Jadi gini ya. Kok dapat seperti itu ya dari hasil integral, oke. Tapi harus ada plus C di sini. Tadi sudah pakai C ya, sekarang C lagi. Yang lain mungkin ya K gitu ya. Nggak apa-apa ya. Maksudnya sama aja, yang penting tetapan. V0T plus K. Oke, sampai situ dulu. X fungsi T, saya kasih keterangan T ini biar lebih jelas. Itu sama dengan V0T plus K. Nah, K ini apa? K sekarang gini. Kalau saya mau cari X pada waktu T0, berarti ini berapa ini? Ini adalah V0 kali T-nya 0 kan? Kali 0 gitu kan? Ditambah dengan K. V0 kali 0 itu kan 0. 0 kan? Maka X0 itu sama dengan K. Atau dengan kata lain, oh ternyata K itu adalah X pada waktu T-nya 0. Jelas ya? Kita mendapatkan bahwa K ternyata adalah X pada waktu T-nya 0. Dan biasa juga ditulis sebagai X, 0-nya di bawah ini, indeks. Jelas ya? Sehingga X, K ini nanti kita ganti dengan X0. Boleh-boleh aja. Maka XT menjadi X0, ini aja. Menjadi V0T plus X0. Jelas ya? V0T plus K. V0T plus X0 atau XT sama dengan X0 plus V0T. Jelas ya? Oke. Kemudian kalau mau diringkas tadi rumusnya yang kita dapatkan adalah kita coba tulis lagi. A gini aja. A pada waktu T, nggak pakai IJK ya, dan nggak pakai vektor. A pada waktu T itu adalah 0. Rumus yang pertama. Yang kedua, V pada waktu T itu adalah V0 atau tetapan. Ya. Tetapan. Atau ditulis V aja tanpa V0 ya boleh Pak. V itu. VT ya V. Dan V itu tetapan itu juga boleh, nggak harus V0 itu. Karena V0 dengan V saatnya berapapun kan sama. Ditulis V aja kan juga boleh, nggak pakai 0. Yang penting paham lah ya. Kemudian XT itu sama dengan X0
plus V0T. Oke, ini adalah 3 rumus di GLB yang dulu waktu mau ujian nasional saya disuruh menghafalkan ini di SMA. Tapi saya harap nggak cuma hafal ini, tapi tahu asal-usulnya, itu yang penting ya. Dan nanti mau gerak jenis apapun tuh caranya sama. Cuman bagaimana mengintegralkannya, bagaimana menurunkannya, cuma itu sebenarnya. Oke, sampai sini alhamdulillah mendapatkan 3 rumus GLB. Oke ya, semoga paham. Kalau nggak paham boleh ditanyakan. Oke ya. Dan selanjutnya juga kalau mau ditulis vektor bisa ya. Maka AT kalau ditulis vektor, saya tambahkan sedikit lah sebelum saya tutup. AT kalau ditulis vektor berarti ya ini 0 vektor gitu ya. Kemudian VT ya V0I misalnya gitu. Sama aja ya. Atau V0 vektor gini juga boleh. Kemudian XT ya XTI atau RT sama dengan ini juga dikasih I gitu ya. Kalau mau ditulis dalam vektor, tapi kalau ditulis komponennya aja ya nggak usah. Udah seperti itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.